Halo semua, aku Erik Hansiker, dan di video ini aku bakal tunjukin ke kamu cara hire freelancer di Upwork. Aku akan jelasin langkah demi langkah cara bikin postingan pekerjaan pertamamu, cara nemuin freelancer yang tepat, dan pengaturan serta filter apa yang perlu kamu perhatiin. Aku juga bakal kasih tahu cara hindarin kesalahan umum yang sering dilakukan orang supaya kamu itu nggak buang-buang waktu dengan kandidat yang salah. Sebelum mulai, aku mau bilang kalau video ini disponsorin sama Upwork ya. Pernah nggak sih kamu itu ngerasa nge-hire orang secara online seharusnya itu lebih gampang? Aku dulu juga gitu. Beberapa waktu lalu, aku lagi ngembangin channel YouTubeku dan aku tahu ya, aku itu butuh bantuan. Khususnya editor video yang paham konten tutorial dan gak bakal kabur setelah beberapa proyek. Aku nyoba posting di papan lowongan kerja, nyari referensi, tapi lambat banget dan jujur aja itu terlalu mahal guys. Saat itulah aku itu coba Upwork dan semuanya berubah. Aku posting pekerjaan, dapat proposal berkualitas dalam 1 jam dan nemuin seseorang yang masih ada di timku sampai sekarang. Kalau kamu itu juga lagi nyari bantuan buat bisnismu tanpa buang waktu atau duit, video ini buat kamu. Upwork adalah marketplace freelancer terbesar di dunia dengan lebih dari 10.000 keahlian, mulai dari desainer, developer, asisten virtual, sampai penulis konten. Mau bikin aplikasi atau cuma butuh orang buat ngurusin inbox, kemungkinan besar ada freelancer buat itu di Upwork. Langkah pertama, bikin akun klien ya guys. Klik link di deskripsi buat mulai dan kamu itu bakal dibawa ke halaman ini. Tinggal klik aja sign up for free ya di bawah atau pojok kanan atas. Kamu itu bakal ditanya apakah mau kerja sebagai freelancer atau hire seseorang. Kita pilih hire for a project ya, terus isi nama, email, password, dan negara. Atau kamu bisa login pakai Google atau Apple ID kalau lebih gampang. Cuman butuh beberapa menit aja guys, dan begitu masuk, kamu itu langsung punya akses ke jaringan freelancer terbesar di dunia. Tips buat kalian, verifikasi email dan metode pembayaran kamu ya sebelum ngapa-ngapain. Freelancer itu bisa lihat kalau klien udah verifikasi pembayaran dan mereka jauh lebih mungkin apply ke pekerjaan kamu kalau ada tanda centang hijau atau payment verified gitu. Ini bikin kamu itu kelihatan serius ya, bukan cuma iseng guys. Langkah 2, posting pekerjaan pertama dengan benar. Kamu bisa nulis postingan pekerjaan dari nol atau pakai bantuan AI bawaan Upwork ya. Jujur AI-nya lumayan membantu guys, kasih titik awal, nyariin judul, tarif, dan kategori. Tapi kamu itu pasti perlu ngedit apa yang dikasih AI kan. Misalnya kalau kamu itu hire editor video buat channel YouTube, Prom AI mungkin ngeluarin, aku butuh editor video buat channel YouTubeku. Ini keren, tapi ya biasa aja. Kalian bisa coba perdalam ya, misalnya aku punya channel YouTube edukasi dan lagi cari editor jangka panjang yang bisa bikin konten lebih rapi dan konsisten. Videonya tuh biasanya tutorial, durasi 10-30 menit dan aku nilai komunikasi jelas, masukan kreatif, dan tepat waktu. Ini udah lebih bagus ya guys, dan bikin orang yang cocok itu tertarik. Apa yang harus ada di postingan pekerjaan tuh adalah deskripsi proyek yang jelas ya teman-teman, jenis pekerjaan yang bakal dilakukan, bayaran per jamnya atau harga tetap, tingkat keahlian, pemula, menengah atau expert, alat atau platform yang perlu dikuasai. Contohnya kayak ya ini stylenya atau referensinya ya, terutama buat desain atau video, ekspektasi waktu penyelesaian, dan komunikasi. Kalau mau kandidat ngelakuin tes, bilang ya kalau tesnya itu dibayar ya, karena Upwork yang ngizinin minta sampel gratis guys, dan seharusnya kamu juga nggak minta. Langkah ketiga, pilih bayaran per jam atau harga tetap. Harga tetap itu cocok buat tugas yang jelas dan sekali selesai. Dengan hasil yang terdefinisi, kamu itu bayar proyek di awal, duitnya masuk escrow dulu, nanti dilepas ya pas pekerjaan selesai. Dan kalau kamu setujui, bayaran per jam itu cocok buat kerjaan berkelanjutan atau fleksibel ya guys, kayak ngedit video mingguan atau ngurusin inbox gitu. Freelancer itu mencatat jam kerja menggunakan pelacak waktu Upwork ya, yang mengambil tangkapan layar dan merekam tingkat aktivitas. Aku pribadi lebih suka sistem per jam gini untuk proyek yang berkelanjutan guys, karena lebih sederhana dan ngasih kamu gambaran yang lebih baik tentang berapa lama sesuatu itu benar-benar membutuhkan waktu. Tapi kamu juga bisa mutusin sendiri kok. Langkah keempat, tetapkan anggaranmu. Upwork itu ngasih rentang saran berdasarkan deskripsi pekerjaanmu, tapi itu cuma titik awal aja. Misalnya nih, kalau ada pemula editor video, itu mungkin matok $10 sampai $15 ya per jamnya. Profesional itu bisa $40 sampai $60 per jamnya atau lebih. Kamu bisa netapin rentang tarif, misalnya $25 sampai $45 per jamnya, dan menyaring pelamar sesuai itu. Tapi guys, jangan cuma kejar tarif termurah, karena biasanya kamu itu bakal dapat apa yang kamu bayar. Pekerja murah seringkali bikin kamu itu habis lebih banyak waktu untuk memperbaiki masalah daripada langsung bayar freelancer bagus di awal. Kalau kamu itu nggak yakin berapa tarif yang wajar, lihat profil freelancer di kategori yang kamu cari, bandingkan tarif mereka dengan sampel kerja dan juga ulasan mereka. Kembali ke postingan pekerjaan kita. Di sini kamu itu bisa menambahkan pertanyaan penyaringan ya. Ini opsional guys. Kamu itu bisa bikin pertanyaan sendiri sampai 5 pertanyaan atau pilih dari saran yang ada untuk mudah
mudahnya ya, aku bakal pilih beberapa dari yang disarankan. Di bawahnya ada preferensi lanjutan ya teman-teman. Kamu itu bisa pilih tingkat bahasa Inggris, jam kerja per minggu, tanggal perekrutan, jumlah profesional yang dibutuhkan, dan tipe talenta. Selanjutnya ada opsi kontrak menuju perekrutan penuh. Ini opsional ya teman-teman. Kamu bisa kasih tahu kalau pekerjaan ini bisa jadi peran penuh waktu ya guys. Tapi untuk sekarang pilih tidak untuk saat ini ya. Lalu klik lanjutkan dan kamu akan diminta verifikasi email dan telepon ya. Ayo lakukan itu. Langkah kelima, saring banyaknya proposal. Begitu pekerjaanmu itu tayang, bersiaplah dapat banyak proposal, terutama kalau tarifmu itu wajar ya, dan posting pekerjaanmu ditulis dengan baik. Meski terdengar banyak, ini sebenarnya bagus ya teman-teman. Upwork itu punya banyak alat untuk misahin freelancer hebat dari yang kurang oke. Cara mengelola banyaknya proposal. Gunakan pertanyaan penyaringan ya guys, sertakan 1-2 pertanyaan spesifik di postingan pekerjaan. Ini nggak perlu rumit, tapi harus relevan juga. Misalnya, apa software editing favoritmu dan kenapa? Atau bisa share video YouTube yang baru kamu edit. Ini menyaring orang yang cuman copy paste proposal sama untuk semua pekerjaan ya guys. Kalau ada yang nggak jawab atau jawab asal-asalan, itu tanda bahaya teman-teman. Berikutnya cek ulasan, rating, dan sampel kerja. Sebelum ngobrol, Upwork itu ngasih kamu profil lengkap untuk dilihat. Seperti rating bintang dari klien sebelumnya, ulasan tertulis, riwayat kerja untuk lihat apakah mereka itu pernah mengerjakan proyek serupa, dan seringkali sampel kerja atau portofolio yang bisa kamu cek. Mungkin ada yang ngirim proposal bagus, tapi kalau ulasannya buruk ya, sering telat dan juga komunikasinya jelek, pikir 2 kali deh. Buat daftar pendek atau shortlist. Kalau ada yang menonjol, klik icon jempol untuk masukin ke daftar pendek ya. Ini nggak merekrut mereka, cuman mudahin kamu ngatur dan membandingkan pilihan terbaik nanti. Arsipkan yang lain. Jangan merasa buruk ya buat arsipin. Kamu itu nggak ghosting guys. Cuman ini efisien aja. Kalau ada yang kirim proposal asal dan nggak ngikutin instruksimu, atau jelas nggak punya skill, ya lanjutin aja. Itu bukan personal kok, ya cuman bagian dari perekrutan doang guys. Kembali ke posting pekerjaan kita teman-teman. Kamu itu bisa mulai lihat-lihat freelancer, kamu bisa lihat foto profil, nama, dan deskripsi singkat mereka. Juga tarif di situ, tingkat keberhasilan kerja, dan berapa banyak yang mereka hasilkan untuk masukkan ke daftar pendek. Klik icon hati ya di sebelah mereka. Kamu juga bisa bikin daftar khusus di situ. Langkah keenam, wawancara singkat dan tes. Untuk kandidat terbaik, mulai obrolan singkat, ajukan pertanyaan klarifikasi. Kalau kamu itu merekrut untuk pekerjaan kreatif seperti desain, editing, atau penulisan, beri mereka tes kecil berbayar. Misalnya, ini klip 1 menit dari video terbaruku. Bisa kamu edit dengan gayamu? Tes kecil ini lebih berarti daripada 10 email guys. Kamu itu akan lihat cara mereka komunikasi, seberapa cepat mereka kerja, dan seperti apa hasil kerjanya. Bonus, kamu itu bisa pakai tes ini untuk 3-5 kandidat tanpa buang banyak waktu atau uang. Langkah 7, rekrut freelancermu. Klik hire lalu kirim kontrak dengan syarat yang disepakati. Misalnya tarif per jam atau tetap ya. Mereka akan nerima dan kamu itu siap mulai. Pastikan ulang ekspektasi ya secara tertulis. Kalau proyek harga tetap, atur milestone di situ. Cek secara rutin, terutama di awal. 2 minggu pertama adalah soal membangun kepercayaan guys. Jadi jelaskan dengan jelas, beri feedback, dan jangan anggap mereka itu bisa baca pikiranmu. Langkah 8, kelola proyek di dalam Upwork. Semua pesan pembayaran, file, dan tenggat waktu itu ada di dalam Upwork ya. Sistemnya cukup rapi teman-teman. Untuk kontrak per jam ya, mereka akan catat waktu pakai aplikasi Upwork. Kamu bisa lihat tanggapan layar dan juga laporan waktu, tagihan datang mingguan, dengan waktu untuk kamu review sebelum dikenakan biaya. Untuk harga tetap, kamu setujui setiap milestone sebelum dana dilepas ya guys. Kamu bisa minta perubahan atau revisi sebelum menyetujuinya. Langkah 9, beri masukan dengan serius. Lakukan ini teman-teman. Ulasanmu itu memengaruhi skor keberhasilan pekerjaan freelancer ya. Yang ini bisa berdampak pada pekerjaan mereka di masa depan. Freelancer juga akan mengulasmu, jadi bersikaplah adil dan jujur jika semuanya berjalan baik. Kalau kamu itu berencana terus bekerja sama dengan mereka, katakan itu ya, ini ngebantu mereka membangun profil dan merupakan cara bagus untuk mengapresiasi usaha mereka. Bonus, gunakan katalog proyek untuk pekerjaan kecil. Sekarang Upwork itu punya fitur bernama katalog proyek ya guys. Ini mirip sama Fiverr. Freelancer bakal nawarin layanan yang sudah dikemas dengan harga dan juga jadwal tetap. Kamu tinggal jelajahi katalog, pilih paket, dan beli seperti produk online. Ini cocok kalau kamu itu nggak mau repot menulis lowongan atau melalui proses perekrutan. Freelancer tetap dibayar lewat sistem aman di Upwork ya. Kelebihan dan kekurangan Upwork. Setelah tahu cara perekrutan di Upwork, mari kita lihat gambaran besarnya. Apakah Upwork itu platform yang sempurna? Enggak sih, tapi ada banyak kelebihannya. Ini rinciannya. Kelebihan. Di sini ada banyak talenta. Kamu bisa menemukan orang untuk hampir semua keahlian. Dari sulih suara ya, sampai pengembangan web atau layanan pelanggan. Terus perlindungannya terintegrasi, di mana pembayaran escrow, pelacakan waktu, penyelesaian sengketa, dan ulasan terverifikasi, bikin tenang kedua pihak. Opsi perekrutan fleksibel. Buat lowongan khusus, jelajahi katalog proyek, atau cari dan undang freelancer secara manual. Alat komunikasi solid, pesan, sharing file, dan panggilan video, semua dilakukan di platform. Alat bantu AI, yaitu generator lowongan kerja dan pencocok talenta. Ini bantu ngehemat waktu dan temuin kandidat berkualitas cepat. Sekarang ke kekurangannya guys. Ini bisa terasa ngebingungin, terutama
untuk lowongan yang populer. Kamu bakal dapat banyak proposal, tapi nggak semuanya bagus. Biaya yang bertambah. Freelancer bayar biaya layanan biasanya 10%, dan klien bayar biaya pemrosesan kecil per pembayaran. Nggak besar sih, tapi perlu diperhitungkan. Kualitas bervariasi. Seperti di pasar manapun, nggak semua freelancer itu hebat ya teman-teman. Kamu harus menyeleksi dengan hati-hati. Dukungan kadang kurang. Biasanya lancar sih, tapi ya kalau ada masalah ya respon dukungan bisa lambat tuh. Bagaimana Upwork kalau dibandingkan dengan platform lain? Ada banyak platform freelancer di luar sana dan masing-masing itu punya keunikan ya, dan ini perbandingannya sama Upwork. Kalau Fiverr itu lebih cocok untuk tugas cepat dan juga udah ditentukan. Kamu bisa jelajahi gig dan beli seperti belanja di Amazon gitu. Lebih sedikit negosiasi, tapi juga kurang bisa dikustomisasi. Terus ada TopTal, ini fokus pada talenta elit yang udah diseleksi. Bagus kalau kamu itu butuh pengembang atau developer dan juga desainer senior, tapi harganya lebih mahal. Terus freelancer.com, ini mirip Upwork, tapi sering lebih terasa kacau aja tuh dan banyak proposal nge-spam. Masih oke sih, tapi ini butuh lebih banyak penyaringan ya. Ada People for Hour, Guru, dan lain-lain. Platform lebih kecil dengan audiens khusus. Kamu mungkin menemukan permata tersembunyi gitulah di sini, tapi jumlah freelancernya ya lebih sedikit. Perekrutan langsung atau agency, ini lebih banyak kontrol dan potensi hubungan jangka panjang ya teman-teman. Tapi butuh waktu lebih lama dan biasanya lebih mahal. Intinya, Upwork itu berada di posisi yang pas. Cukup besar untuk menemukan talenta untuk hampir apa aja. Terstruktur untuk menjaga keamanan dan profesionalitas. Dan fleksibel untuk berbagai jenis proyek. Kalau kamu itu mau meluangkan waktu untuk mempelajarinya, Upwork bisa menghemat banyak waktu dan membantu bisnismu berkembang lebih cepat. Apakah Upwork itu worth it? Ya, tapi tergantung cara pakainya. Kalau kamu itu berharap ada talenta hebat dengan $5 per jam, ya tentu bakal susah. Tapi kalau kamu itu mau meluangkan waktu untuk menyeleksi, berkomunikasi dengan jelas, dan berinvestasi pada talenta asli, Upwork itu bisa jadi penyelamat. Pada akhirnya, merekrut di Upwork itu sama seperti merekrut di mana aja. Butuh usaha di awal, tapi kalau ketemu orang yang tepat, itu worth it banget loh. Jadi kalau kamu itu pengen coba, langsung aja buat lowongan, tinjau proposal, dan mulai bangun timmu. Satu freelancer hebat satu demi satu. Kalau kamu itu mau mulai dengan Upwork atau produk lain yang kami rekomendasiin, linknya ada di deskripsi di bawah ya. Itu link afiliasi guys, artinya kami bakal dapat komisi kecil kalau kamu pakai itu, tanpa biaya tambahan buat kamu tentunya. Komisi ini sangat membantu channel ini untuk terus bikin konten gratis kayak gini. Jadi kalau kamu itu pakai link itu, terima kasih banyak kayak sebelumnya. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video lainnya. Di channel ini, kami itu bikin video untuk ngebantu pengusaha baru dan yang udah ada mulai dan sukses di bisnis. Jadi pastikan subscribe ya. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya.